Shalom adik-adik sekolah minggu GKPS Reso Cililitan. Selamat hari Minggu. Ibadah sekolah minggu hari ini dilayani oleh kakak-kakak guru sekolah minggu GKPS Lubang Buaya. Dengan kakak pribadi, kakak Maria Boru Purba, ada kakak Risa Boru Saragi, dan kakak Triana Boru Saragi. Pada hari ini, pemusik kita dilayani oleh kakak Fani Boru Purba. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita mau siapkan hati kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Kita mau mulai ibadah kita angkat pujian adalah sukacita. Sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik, kita mau berdoa, semuanya sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat, kasih karunia Tuhan, dan penyertaan Tuhan kepada kami hingga pada saat ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk bersungguh-sungguh, jadikan kami juga anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati juga Tuhan kakak-kakak dan abang guru sekolah minggu yang melayani Engkau pada hari ini Tuhan. Berkati juga kami, anak-anak-Mu dan keluarga kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan Dasatita, kita mau angkat pujian Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling
keluarga kerajaan Allah. Dengarlah hukum Tuhan, yakni perintah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Artinya ialah kita harus takut kepada Tuhan serta mengasihinya dengan menguduskan hari Tuhan. Jangan menganggap rendah persekutuan ibadah pada hari Minggu, tetapi hendaklah kita setia bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah Minggu, mengucap syukur, mendengarkan dan mendalami firman-Nya, belajar memahami serta melakukan kehendak-Nya. Marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, siapkan Alkitabnya. Kita mau angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman
Kakak selalu berharap adik-adik kelas balita dan kelas kecil selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat dan setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Perkenalkan, nama kakak Karosa Damanik dari GKPS Lubang Buaya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Adik-adik ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami semua. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong jagai kami agar kami boleh mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, kita mau buka Alkitab kita yang diambil dari Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 56. Untuk kelas balita bisa minta bantuan mama papanya ya, atau kakaknya. Kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat hamba-Nya, mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita untuk hari ini. Tema kita minggu ini adalah bersukacita dalam memuji Tuhan. Adik-adik, bersukacita sama dengan juga bergembira. Sekarang Karosa mau tanya nih, siapa yang di sini sedang bergembira? Ayo. Wah, semuanya tunjuk tangan. Karosa mau tanya nih, kenapa sih adik-adik bergembira? Kenapa adik-adik? Karena Tuhan memberikan saya kesehatan. Wah, good jawabannya. Siapa lagi yang tahu kenapa adik-adik bergembira dan bersukacita? Kenapa? Oh, baru pulang pergi berenang. Wah, ingat ya adik-adik ya, tetap menjaga protokol kesehatan. Siapa lagi yang bersukacita dan bergembira? Oh iya, ada yang bilang, kakak, saya baru saja bertemu dengan teman-teman saya, dengan saudara-saudara saya. Wah, akhirnya setelah sekian lama adik-adik senang ya bisa bertemu dengan saudara, dengan teman. Tapi pesan kakak hanya satu, tetap menjaga protokol kesehatan. Oke adik-adik, bukan adik-adik saja yang bergembira dan bersukacita. Karosa juga loh. Karosa juga bergembira dan bersukacita. Mau tahu?
Ayo, gambar apa ini? Ada yang bisa jawab? Betul, pohon Natal. Kalau kita sudah pasang pohon Natal, berarti sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Betul adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Siapa yang tahu hari Natal itu apa? Wah, betul, hari Natal memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik bersukacita, Kak Rosa bersukacita, semuanya bersukacita, bergembira. Tapi adik-adik, bukan hanya Kak Rosa dan adik-adik saja yang bersukacita dan bergembira. Ada lagi loh yang bersukacita dan bergembira. Mau tahu siapa? Bentar ya. Tarang. Siapa ya ini? Ada yang tahu ini siapa? Siapa? Betul, mamahnya Tuhan Yesus. Siapa yang tahu nama mamahnya Tuhan Yesus? Iya, mama Tuhan Yesus adalah Maria. Sama yang dirasakan oleh Kak Rosa, sama yang dirasakan oleh adik-adik, Maria juga bersukacita, Maria juga bergembira. Kenapa adik-adik Maria bersukacita dan bergembira? Maria bersukacita dan bergembira untuk menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia. Awalnya, ketika Allah memberitahukan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak, yaitu Yesus, Juru Selamat dunia, Maria merasa takut, resah dan gelisah. Begitu banyak pikiran-pikiran yang ada dalam hatinya. Tapi Maria menyadari karena kemurahan kasih Allah atas dirinya, ia memperoleh anugerah untuk menjadi ibu yang melahirkan Yesus. Ia bersukacita, bergembira, memuji Allah dengan pujian-pujian. Nah, sama yang dirasakan oleh Maria, bersukacita, memuji Tuhan dengan pujian-pujian, sama juga dirasakan oleh adik-adik dan juga dirasakan oleh Kak Rosa. Kita bersama-sama memuji Tuhan, menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia. Oleh sebab itu adik-adik, kita merayakan Minggu Advent ketiga. Minggu Advent ketiga yang berarti masa penantian kelahiran Tuhan Yesus. Advent artinya bersukacita. Walaupun tahun ini Natal kita di masa pandemi, itu semua tidak mengurangi rasa sukacita kita ya adik-adik. Kita tetap bersukacita, bernyanyi, memuji Tuhan. Dengan apa adik-adik? Iya betul, kita masih tetap Natalan dengan liturgi, dengan pujian, terus apalagi? Puisi. Nah, tetap semangat adik-adik, tetap semangat menyambut hari kelahiran Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Karena Yesus tidak mau lihat adik-adik sedih, lihat adik-adik murung. Yesus yang akan lahir adalah Yesus yang akan membuat kita semua tersenyum, bahagia, gembira, dan bersukacita. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita untuk minggu ini. Kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan, kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan.
Tuhan tolong pakai persembahan ini hanya untuk memperbesar kerajaan-Mu saja. Tuhan tolong berikan kami semua kesehatan, hingga kesehatan dan damai sejahtera bersama kami semua. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa anak-Mu ini yang hanya kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. O Yesus Hasomani, O Yesus Hasomani, Hanami Haganuk, Pasada Uhur Nami, Asetorang Ganuk, Sengboi dalam tanami salangkah natorsa, Dok Ham Hasomanami, Torang Age Huja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Horas, selamat hari Minggu. Selamat menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus dengan hati penuh sukacita. Bye. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan. Adik-adik, saatnya kita untuk ayat hafalan. Sudah disiapkan Alkitabnya? Oke, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kakak ulangi ya, sekali lagi. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jangan lupa dihafal. Dadah adik-adik. Salam adik-adik. Sekarang saatnya kita akan membuat suatu aktivitas. Aktivitas kita hari ini adalah membuat hiasan Natal. Sebelumnya kakak akan memperkenalkan semua bahan dan alat yang ada di sini. Pertama adalah kardus bekas. Nah, ini ada kardus Indomie bekas dengan yang diukur tadi maka ini 35 cm dikali 25. Nah, ini penggaris ya. Nah, selanjutnya adalah buffalo. Buffalo di sini ada 3 untuk yang warna hijau dan yang kuning 1, yang merah 1, cukup 1. Jadi buffalonya kamu siapkan ada 3 warna ya. Nah, selanjutnya piring seperti ini. Nah, yang perlu di sini bukan piringnya tapi lingkarannya ini. Yang besar. Nah, satu lagi lingkaran yang kecil. Ini kakak ambil dari kaleng tutup kue ya. Nah, selanjutnya lem isolatif atau double tip. Lalu pensil. Ini spidol penghapus. Nah, demikianlah yang ada di sini sudah kakak perkenalkan. Nah, untuk selanjutnya kita akan masukin cara membuatnya. Adik-adik sudah siap semuanya? Nah, sekarang kita mulai ya cara membuatnya. Pertama-tama kita ambil kardus bekas. Lalu kita ambil lingkaran yang besar. Kemudian kamu tempelkan seperti ini. Lalu buat lingkarannya, tekan di atas. Nah, ini dia rapi. Nah, jangan sampai ada yang peot-peot ya. Oke. Nah, selanjutnya kita ambil kembali lingkaran yang kecil. Lingkaran kecil buat tengah. Nah, seperti ini. Kita buat lagi lingkarannya ya. Nah, sehingga terjadilah seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan gunting. Nih, kita gunting. Kita ikutin. Kita gunting terus ya. Adik-adik, berkali-kali kakak katakan kalian kalau menggunting harus hati-hati.
jangan sampai kena tangannya ya nak. Nah, jadilah seperti ini. Nah, untuk yang di tengah, kita gunting tengah, kamu bisa lipat seperti ini. Kamu buat lubangnya. Nanti kamu bisa mengguntingnya seperti ini ya. Udah dapat ini, lalu kamu tarik seperti ini. Nah, ini ya adik-adik ya. Lalu bisa kamu buat seperti ini, sehingga nanti terbentuklah lubangnya. Nah, jangan lupa ya, harus rapi. Apa yang terjadi? Ayo kita lihat. Nah, terbentuklah seperti yang ada di sini. Nah, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat hiasan Natalnya di sini. Nah, untuk selanjutnya adik-adik kita akan membuat hiasan di sekitar sini ya. Nah, kita ambil buffalo yang berwarna hijau, lalu kita lipat dua. Nih, lipat dua, simetris ya. Lipat dua, terus yang dua lipat kembali menjadi 4 bagian. Nah, lalu kita gunting kembali lipatannya. Kalau gini aja deh biar gampang ya. Kita buat kertas buffalonya menjadi 4 bagian yang sama besar ya. Nah, setelah itu kita ambil satu, kita lipat dua kembali seperti ini. Nah, jadi ini buat seperti ini, kita gambar seperti ini bentuknya. Nah, lalu kita gunting, kita ikutin yang telah kita gambar tersebut. Nih. Ini ya. Nah, selanjutnya kita akan gunting. Ingat jangan salah gunting ya. Ini tengahnya seperti ini. Kecil-kecil, halus-halus. Kita terus gunting dari ujung sampai tengah. Nah, tengah menuju ke ujung kembali. Nah, jadi semua kamu gunting halus seperti ini. Kembali kakak ingatkan, awas kena tangannya, hati-hati ya nak. Lanjut terus. Jangan sampai putus ya tengahnya. Ini lihat nih, jangan sampai putus. Nah, sedikit lagi nih.
seperti apa ya? Ayo sama-sama kita buka. Asik nih, sedikit lagi. Hup, sedikit lagi. Ayo. Tetap semangat ya. Guntingnya jangan sampai putus. Nih, dikit lagi nih. Adik-adik. Udah mau jadi nih, satu lagi. Kita buat lagi nanti. Nah ini adik-adik. Udah jadi satu hiasan. Ujungnya nih ya. Nah, ayo kita buka. Bentuk apa ini? Nah, kita buka seperti ini. Ya. Nih ya. Nah, jadi nanti ini kita tempel di sini. Seperti ini. Makanya kita perlu beberapa. Nah, adik-adik saatnya kita akan tempelin daun-daun ini. Ya, jadi caranya gini. Ini ngarap keluar ya. Nah, kita tempelin di sini. Nah, kita buat yang atas dulu. Nah, yang atas. Selanjutnya kita ambil lagi. Kita buat yang bawah. Nah, kita ambil lagi. Nah, kita temukan ujungnya supaya kartonnya ketutupan. Nah, demikian selanjutnya kita buat sampai seluruhnya tertutup. Nah, setelah semua tertutup, terjadilah seperti ini adik-adik. Nih. Ya. Nah, seperti ini. Jadi apa yang kurang? Nah, yang kurang nanti kita buat di sini lonceng ya, lonceng. Nah, untuk itu menunggu ini kering. Nah, kakak akan menggambar lonceng. Ya. Menggambar lonceng. Nah, kalau kamu belum bisa menggambar lonceng dengan sempurna, boleh ya minta bantuan sama kakak atau sama abang. Ya, ini juga Kak Eni masih belajar ya. Kita sama-sama belajar buat lonceng ya, Nak. Oke. Duh. Ini ada ya loncengnya seperti ini. Nah, sekalian ini lonceng udah selesai. Sekalian deh kakak gambar titanya lagi ya. Nanti biar sekalian kita gunting. Ya. Duh. Kalau kamu kurang bisa nanti minta bantuan ya. Atau sederhana aja loncengnya. Nah, tebalin ya. Ya. Nah, jadi ini nanti kita akan gunting sesuai dengan bentuknya. Ya, ini ada lonceng. Udah selesai nanti langsung kita tempel. Ya, kita gunting ya. Nah, adik-adik, setelah selesai kita gunting. Ini ada hasilnya, ini digunting lalu kita tempelkan di sini. Ini ada lonceng, ini ada pita, ada bintang dan ada tulisan Merry Christmas. Nah, jadilah hiasan Natal kita. Dan ini bisa kamu tempelin di pintu atau di kamar kamu. Nah, adik-adik, sesuai dengan tema kita minggu ini adalah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Yuk adik-adik kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dan menari.
Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan kita persiapkan persembahan kita sambil kita angkat pujian, Yesus kekasih jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Yesus kekasihku. Adik-adik, kita telah mengumpulkan persembahan kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita untuk minggu ini. Kita akan berdoa. Mari bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami telah mengumpulkan sedikit dari persembahan kami. Biarlah Tuhan Engkau pakai persembahan ini hanya untuk memperbesar kerajaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah bernyanyi, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan, kiranya Bapa, ibadah kami untuk hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk semuanya. Biarlah Tuhan, kesehatan selalu bersama kami. Dan kiranya Bapa, damai sejahtera bersama kami semua dimanapun kami berada. Tuhan, kami hanya manusia biasa di hadapan-Mu. Kami mohon ampun setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Biarlah Tuhan setiap hari bentuk kami menjadi pribadi yang baik, pribadi yang boleh hidup seturut dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami telah berdoa, dengarlah doa anak-Mu ini yang hanya kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. O Yesus Hasomani, O Yesus Hasomani, Hanami Haganub, Pasada uhur nami asetorang ganur sengboi dalam kenami salangkah natorsa dok ham hasoman nami torang age huja. Amin. Terimalah berkat yang dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.
Horas, selamat hari Minggu. Selamat menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus dengan hati yang penuh sukacita. Bye.